Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Suzuki Shogun SP yang pakai kopling mas bro ya. Yang pakai kopling tanpa double starter. Jadi ankle ini tidak ada doublenya loh. Tidak ada doublenya. Oke, nah yang pakai balancernya ini segede ini loh, balancernya segede ini. Balancer. Ya, namanya balancer. Nah. Oke mas bro, keluhannya konsumen ya kepada motor ini yaitu persnelingnya susah. Ya, hubungannya sama persneleng. Nah, sekarang begini, kalau kita sudah berurusan dengan persneleng, ya, yang pertama kali yang paling mudah adalah urusan kopling. Jadi persneleng itu susah dan tidaknya, yang paling mudah adalah urusannya kopling. Oke, yang paling mudah. Jadi koplingnya itu pastikan dia bisa membuka atau menekan dengan baik. Ini mas bro, no, amat. Nah, nongol. Ini sayang, no. Ini sayang, no. No, nongol, no. Oke mas bro, saya rasa ini pasti bisa bekerja dengan baik koplingnya. Ya, saya rasa pasti bisa bekerja dengan baik koplingnya. Oke, jadi yang pertama urusan ini. Jadi saya nyatakan kopling aman. Ya. Kemudian yang kedua yaitu di sini mas bro. Nah, ini saya buka saja biar enak. Oke, Anda perhatikan ya. Ya bintangan apa ya kalau menyebut ya? Ada yang menyebut bintangan, ada yang menyebut nanasan atau apa, pokoknya ini mas bro ya. Ini ya, ini punya kontrol ya. Bintangan ini punya kontrol. Kontrolnya adalah ini. Kontrolnya punya ini. Oke, ini terganggu juga bisa. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini. Jadi ada 3 tempat ya. Ada 3 tempat ada di sini, di bawah ini. Ini, ntar dulu, mana persnelingnya? Oke mas bro, ini persnelingnya ya. Nah, ini kalau kita pencet bergerak. Oke, bergerak. Di sini ada per. Saya bawakan pernya. Nah. Oke, Mas Bro. Pernya ini tidak bisa kembali juga bisa. Pernya ini tidak bisa kembali juga bisa. Oke. Lah ini kebetulan yang punya motor ini respect Mas Bro. Jadi langsung saya dibelikan. Jadi sebelum dibawa ke sini, dia sudah mikir mungkin sudah nonton video yang lainnya mungkin ya. Saya dibawakan per ini, orisinilnya. Ya, dan memang harus orisinil. Kalau nggak orisinil bajanya ini beda. Nanti besarnya sama, mungkin besarnya sama kawatnya, tapi nanti hasilnya beda karena bajanya beda. Ya, maka usahakan orisinilnya kalau ada, ya Mas Bro ya. Nah, itu bisa mempengaruhi ini. Nah, ini bisa mempengaruhi. Oke, ingat ya, ada 3 tempat ya. Yang pertama dari koplingnya saya nyatakan aman, kemudian dari pernya ini kita lihat, kemudian dari otomatisnya apa kontrolnya nih, saya bilang kontrol ini ya. Oke, sekarang kita keluarkan dulu ini ya. Oke, saya keluarkan. Nah, Anda perhatikan mas bro, ini kan kondisi pas toh, pas. Jadi kalau kita tarik begini, entar harus pakai ini ya. Nah, sudah, ini pas ya. Kita tarik begini juga pas, kita tekan ke belakang juga pas. No, ini pas semua. Langsung kembali loh mas bro. No, kembali. No, kembali. Saya ke sini kembali. No. Oke, itu kalau sampai tidak kembali mengganggu, maka persneleng akan susah. Kenapa? Karena dia sudah masuk begini mas bro. Dia sudah masuk begini. No. Tapi dia tidak mau kembali ke posisinya. Jadi netral. Nah, tugasnya per ini adalah penetral. Jadi kalau masuk begini netral lagi ke sini, ke belakang dia netral lagi ke sini. Jadi berada di posisi standby. Maju kembali lagi ke sini, mundur kembali lagi ke sini. Oke, itu fungsinya per ini tadi. Oke, nah sekarang kita lepas dulu pernya ya. Kita lepas, kita buka. Nah, yuk ke sini yuk. Nah, oke. Per ini no, ini kan presisi toh, dan di sini kosong. Nanti akan dimasukin oleh ini. Nah, mas bro, ini juga sama presisinya loh. Sama presisinya. Jadi
kedua benda ini ya itu sama presisinya. Dia kan nekannya bersama-sama begini Mas Bro. Ya intinya kalau dia sudah membuka, membuka begini, membuka begini kembali lagi, membuka gini kembali lagi, kembali ke posisinya. Oke, kembali ke posisinya. Oke, nah ini Mas Bro. Kemudian yang berikutnya adalah posisi ini. Anda perhatikan pergerakannya ini. Pergerakannya kalau terlalu longgar itu juga bisa melepasnya ini nih. Pergerakannya ini Mas Bro. Maka di sini harus dikasih ring. Mana ringnya? Nah ini ringnya. Loh, ada ringnya. Oke. Supaya ini tidak berubah tempatnya gitu loh Mas Bro. Contoh misalkan ini berubah tempatnya begini, kan bisa lepas Mas Bro. Bisa lepas. Oke, maka untuk itu harus ada ringnya ini. Oke. Nah, akhirnya ringnya ini aman. Nah, ini pun Anda perhatikan, kalau punya jarak lagi begini, ini juga bisa mengganggu juga. Maka kalau ada alat lagi, contoh misalkan ini kan bekasnya ringnya pen shaker toh, pen conrod toh. Nah, ini juga bisa dipantau di sini, dia presisi di tengah-tengah loh. Oke, kalau kita masukkan pas dia begini. Jadi pergerakannya ini lebih tertahan, pergerakannya lebih stabil gitu Mas Bro, daripada tanpa ring ini tadi. Artinya ini adalah kita tambahkan gitu ya, kita tambahkan supaya dia lebih aman gitu. Nah, karena ini dibawakan sama konsumen, dibawakan baru, oke, maka saya ganti juga ini ya, karena sudah dibawakan Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ini kita ganti ya. Sama persis sih sebenarnya ya, tapi karena ini masalahnya baru dan tidak itu aja. Sama persis. Dek, jangan goyang kaki emang mana? Oke sayang. Oke. Nah, kemudian gini, Anda perhatikan ini tidak boleh sampai nongol keluar. Kalau sampai nongol keluar, maka ini terlepas. Terlepas tidak bisa. Oke. Supaya ini tidak nongol keluar, maka pabrik juga sudah memikirkan, dikasihlah ini Mas Bro. Oke, dikasih tahanan. Jadi ini persis berada di sini, nempel di sini. Buktinya apa? Buktinya adalah ini ada bekasnya loh. Jejaknya ini ada. Oke. Nah, ini ya kan? Tengah ada lubangnya, lubang tidak kena warnanya kuning. Mana Ini nih. Ini sama sini, Nah, kemudian ini Anda perhatikan, tengah ini ada lubangnya, maka sini karena tidak kena warnanya kuning. Yang kena adalah muter itu. Yeah. Oke, jadi kalau sampai ini tidak ada, maka harus diadakan. Mas Bro ya, kalau tidak ada harus diadakan. Oke, kemudian ini sudah kita beresin ya, yang sini. Nah ya, ini mau saya tambahkan ini ring ini adalah penambahan namanya ya, supaya dia lebih presisi gitu Mas Bro ya. Nah sama ini. Oke, begini. Nah, ini saya nyatakan aman. Kemudian yang ketiga, ya. Sekarang faktor yang ketiga. Anda perhatikan ini. Yang ketiga adalah kontrolnya ini. Kontrol ini harus posisinya bener. Posisinya bener itu dia lurus gitu loh Mas Bro. Center tidak mengganggu teman-temannya. Kemudian apa itu tadi tidak goyang parah begitu. Sekarang Anda perhatikan ini. Bentar ya. Ini nempel di situ. Ini perhatikan. Nah ini Mas Bro, ini kan goyang toh, goyang kemana-mana, terus menghadap itu miring itu. Anda perhatikan sih saya yang pakai lampu kan? Udah. Lampu miring. Dicari sampai mungut nggak ketemu loh yang. Oh bisa ketemu nongol gitu. Oke Mas Bro, ini miring bener sayang, kelihatan sayang. Ini miring ke posisinya. Adik bisa kepalanya nggak ganggu mama nak? Coba ayah, bentar, pelan-pelan. Ya. Bisa lampu sayang ini? Ya. Oke Mas Bro, Anda perhatikan ini. Ini pasti miring ini kondisinya. Anda saya taruh yang posisinya pas ya. Bagaimana? Oh ini pas sudah. Nah, posisinya miring ini. Oke. Ini miring. Kondisinya miring. Harusnya itu tegak lurus ini miring. Oke, sampai dari sini sayang. Kalau dari sini tidak bisa. Terus.
jangan dikit. Oke Mas Bro, saya buka dari mana ya? Dari sini ya. Oke. Oh, keluar. Saya taruh di bawah dulu. Oke, aman. Nah, itu Anda perhatikan, itu kan kondisi miring toh. Harusnya kan bukan begitu. Posisinya kan. Ini miring begini loh. Bentar ya. Nah, ini Mas Bro, umpama ini ya Anda perhatikan itu miring begini, tuh. Miring begini. Harusnya kan lurus sama-sama lurusnya begini harusnya, sama lurusnya begini. Itu miring begini. Itu perhatikan bener itu. Bahwa itu ada suatu keanehan. Saya bilang aneh. Kenapa dia aneh? Ya sekarang kita pegang, kita goyang. No, kenapa dia goyang-goyang? Harusnya itu goyangnya itu adalah ke sini. Ke sini karena pir. Ya, goyangnya itu harusnya ke sini karena pir, tapi tidak boleh goyang ke sini. Ini goyang ke sini loh, banyak sekali. Pasti akan mengganggu itu. Sekarang kita buka. Bentar, kita buka. Nah, buka ya. Oke. Kita pahami dulu kenapa begitu. Oke, keluar. Nah, yang pertama ada pirnya, bener ada pirnya. Yang kedua, ini ada, oh ini ada ringnya. Oke Mas Bro, ini adalah ring ya, ring, tapi ini ada kontrolnya di tengah. Ring ada kontrolnya di tengah. Perhatikan, ring yang ada kontrolnya. Harusnya ring kan berdiri sendiri. Contoh misalkan begini, berdiri sendiri. Nah ini ada tengahnya. Nah kalau ditempelkan di sini, oke bagus. Nah ini berarti nempelnya di sini harus lurus. Yang di sini harus lurus. Contoh misalkan, nah ini Mas Bro, ini kan landasannya lurus toh, nempel begini. Nah ini namanya bener, no, bener Mas Bro. Oke. Nah sekarang Anda perhatikan di sana. Ini saya. Ini juga ada ring juga. Ada bos juga. Ini kan kalau diartikan kan ring sama bos, ya kan? Nah, itu juga ada bos. Nah, bos itu apakah masuk dengan ini? No, bos itu masuk dan pas ini. Kenapa harus menggunakan ring dan bos? Kenapa harus menggunakan ring dan bos? Coba ini dibalik begini. No. Ya, kalau ini saya balik. Oke. No, Mas Bro. Ini kan bergerak tuh Mas Bro. Tuh bergerak. Kenapa harus dikasih ring tadi? Tapi ini kondisinya sudah miring. Ini Mas Bro, kondisinya miring loh, miring. Oke. Nah, bagaimana supaya benar? Maka ini harus dibenerkan. Oke Mas Bro, kita ambil alat, kita congkel. No, keluar. No. Oke. Sekarang kita ini masih miring loh. Kita luruskan lagi. Kenapa diarahnya ke sana? Oke, nah. Ini nggak bener ini Mas Bro. Kok harus dibenerkan ini? Ini loh, ya, dia harusnya posisinya diem ini. Oke, sekarang saya bentuk aja dah. Udah bagus. Oke Mas Bro, kondisi itu bisa berbeda-beda, maksudnya gitu ya. Jadi penjenengan sebagai mekanik harus sensitif dan respect. Oke, sensitif itu adalah langsung kita paham ada apa kok aneh gitu. Kemudian respectnya itu harus kita segera menangani. Oke, sekarang ini harus kita cari jawabannya. Kenapa begitu? Kok saya melihat ini suatu keausan toh. Ini aus banget ini sehingga ini goyang. Ini aus banget ini. Nah, pegangnya. Coba nanti saya bentuknya ya. Ini kayak bungkuk gini ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini sepertinya ada suatu keanehan Mas Bro. Anda perhatikan ini. Ini kan dilem toh Mas Bro. Oh iya Mas, ketemu ya. Ini Mas Bro. Ini seperti ada sesuatu ini. Pasti ada sesuatu. Ini dilem ini, dilem. Iya. Sudah ketemu Mas Bro. Ini Mas Bro. Jadi ini ada lem besi itu. Ntar ya, kalau saya buka sekalian ini. No, lem besi. Oke, lem besi kelihatan.
Sudah ada paku. Oke Mas Bro, jadi kendala terbesarnya adalah pernah patah. Pernah patah, dudukannya yang patah. Itu kondisinya miring. Jadi yang miring sebenarnya bukan ini, tapi dudukannya yang miring. Oke, sudah. Berhenti sudah. Kenapa? Karena itu harus berunding sama yang punya, turun mesin, dilaskan, dibentuk supaya rapi. Kalau nggak gitu membahayakan nanti, itu miring-miring itu. Oke Mas Bro ya, bisa dipahami? Oke. Oke, dari awal saya nggak tahu kalau itu ada pengelemannya ya. Tapi setelah kita teliti, kenapa dia kondisinya miring? Kan tidak mungkin, kan begitu kan? Maka yang tidak mungkin itu harus kita cari. Ternyata ketemunya adalah pada pengelemannya. Oke, 3 syarat supaya persneling bisa normal sudah ketemu. Yang pertama dari kopling aman, kemudian dari persnelingnya tadi jalurnya itu aman, dan yang ketiga adalah dari kontrolnya ini ternyata bermasalah. Dan ini yang sering terjadi. Oke, biasanya bukan dudukannya, tapi ini ternyata kondisinya dudukannya yang pecah. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video game terbaru. Oke, buat bapaknya ini nanti bapaknya tinggal nonton videonya aja, tinggal nanti bagaimana tindakan selanjutnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Agiam Channel. Ternyata si itu yang digoleng untuk penting kene iki. Oh, iki kapan yang ngelem iki? Sampai kayak ini. Lebar, Pak. Ya iki Tapi kudu sudah lama gitu ya harus tegak lurus ini bahaya nih.